Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husam Badruzzaman dari IF19E. Saya di sini akan mencoba menjawab pertanyaan tentang melakukan data wrangler terhadap data yang sudah ada, dan juga proses dokumentasi dalam video. Yang pertama yaitu import library. Saya di sini menggunakan Google Collaboratory karena mungkin lebih ringan dan juga online, lebih simple. Yang pertama yaitu import library Pandas, kemudian ada library Matplotlib, kemudian NumPy. Setelah itu kita lakukan pemanggilan data. Ya, sebelumnya sudah ada data di files, kemudian di drive, kemudian saya telah menyiapkan data, saya simpan di sini. Nah, kita ambil linknya, kemudian kita tambahkan save sama dengan tanda petik 2 titik koma. Kita coba jalankan library-nya terlebih dahulu. Prosesnya lumayan lama, ini tergantung dari jaringan. Setelah itu kita jalankan, ambil data yang tadi. Nah, data di sini dalam bentuk CSV. Setelah itu kita lakukan cek data. Nah, di sini saya memanggil data MHS lulus, yaitu mahasiswa lulus.csv, yang di dalamnya terdapat ID, jurusan, sama lulus. Nah, di situ ada 10 indeks ya. 11. Ya, 10 indeks. Kemudian setelah itu kita hapus atribut yang tidak digunakan. Ya, di sini kita tidak menggunakan ID, kita coba hapus, dan juga atribut jurusan kita rename menjadi program studi. Setelah itu kita running. Error karena kita running lebih dari 1 kali. Kemudian coba di MAS total.head. Karena ketika misalkan kita running lebih dari 1 kali, maka akan memunculkan error. Nah, itu bisa di-recount saja. Tapi untuk menghindari error, alangkah baiknya running sekali, kita mencoba buat running sekali tapi langsung jadi. Nah, maka akan memunculkan hasil dari rename yang tadi, jurusan di rename menjadi program studi, dan atribut ID dihapus
atau di drop, maka akan munculkan hasil seperti ini. Kemudian kita menentukan tabel apa saja yang atau kolom apa saja yang akan ditambahkan di sini. Pertama kita merge MHS total dan MHS lulus ke sebelah kanan program studi atau di tengah-tengah antara program studi. Setelah itu merge MHS dropout di sebelah kanan program studi, kemudian print, kita jalankan. Nah, maka akan memunculkan hasil seperti ini. Kemudian untuk melihat mahasiswa yang aktif, maka kita dapat menggunakan total mahasiswa dikurangi mahasiswa dropout, kemudian ditambah mahasiswa lulus, maka akan menghasilkan mahasiswa aktif. Seperti ini. Kemudian untuk menyimpan file CSV ini, maka kita dapat menggunakan coding df.toCSV. Setelah itu kita running, maka akan secara otomatis muncul. Karena sebelumnya sudah di running, maka ini muncul as error occur. Tapi misalkan kita mengganti nama di sini, misal mahasiswa 2, karena tadi mahasiswa 1 itu sudah pernah di running, maka akan memunculkan error occur. Kita dapat merename atau mengganti nama pada file CSV yang akan kita download. Di sini kita menggunakan mahasiswa 2_upp.csv, kemudian kita running. Nah, maka secara otomatis akan muncul di file kita. Nah, di sini sudah muncul Google atau collab notebook mahasiswa 2_upp.csv. Bagaimana jika kita ingin memvisualkan dalam bentuk diagram atau grafik? Kita dapat menggunakan ini, yang pertama menggunakan grafik standar ya. Nah, diagram batang atau biasa disebut diagram batang. Nah, di situ maka akan memunculkan jumlah mahasiswa UBP. Nah, di situ misal ada akuntansi, farmasi, hukum, manajemen, PGSD, dan sebagainya. Nah, ada satu lagi menggunakan diagram lingkaran atau equal. Kita dapat running. Nah, di sini dari data yang tadi kita dapat juga menyimpulkan seperti ini. Persentase jumlah mahasiswa UBP. Di situ ada akuntansi, industri, sistem informasi. Nah, di situ ada persentase jumlahnya, misal akuntansi 15%, industri 9,5%, sistem informasi 4,8%, dan seterusnya. Kurang lebih sekian presentasi dari saya. Jika ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.